Shalom kekasih Tuhan, dan saatnya kita mau dengar firman Tuhan. Malam hari ini temanya adalah tudung dan perkenanan hati Tuhan. Ya, tudung dan perkenanan hati Tuhan. Saudara, makna daripada tudung itu adalah suatu perlindungan. Ya, jadi Tuhan itu akan memberikan kita tudung atau perlindungan selama ya kita tidak keluar dari koridor Tuhan atau jalan-jalan Tuhan. Ya, saudara, selama kita menjadi orang-orang yang ada dalam lingkup Tuhan, artinya tidak keluar dari jalurnya Tuhan, saudara, Tuhan itu adalah Tuhan yang setia yang akan terus melindungi setiap kita. Ya, terlepas saudara, mungkin kita tidak melakukan sesuatu apapun, ya istilahnya orang itu Kristen KTP, ya, tapi dia nggak pernah aneh-aneh, nggak pernah menyakiti siapapun, tidak pernah membuat kejahatan apapun. Ya, ini adalah orang-orang yang masih ada dalam area Tuhan, masih ada dalam tudung Tuhan. Saudara ingat tahun yang lalu di mana Tuhan memberikan satu penglihatan di mana kita mendapatkan satu tudung, ya, yang daripada Tuhan itu artinya perlindungan Tuhan. Jadi Tuhan memberikan jaminan perlindungan atas setiap anak-anaknya yang dalam arti kata hidupnya masih dalam koridor Tuhan. Saudara, contohnya di Mazmur 105 ayat 39, dibentangkannya awan menjadi tudung, ya, api, ya. Dibentangkannya awan menjadi tudung dan api untuk menerangi malam. Yesaya 4 ayat 4-5. Apabila Tuhan telah membersihkan kotoran putri Sion dan menghapus segala dosa, segala noda dari Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar. Ayat 5, maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah Gunung Sion dan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang menyala pada waktu malam, sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung. Ya, seperti bangsa Israel waktu keluar dari Mesir, ya, mereka ada dalam tudung perlindungan Tuhan dalam bentuk tiang awan, tiang api. Ya, saudara, bicara tentang perlindungan Tuhan. Nah, saudara, di sini ada satu tambahan tentang covenant. Ya, apa makna covenant, saudara? Tudung dan covenant itu beda. Ya, kalau covenant itu bicara tentang perjanjian. Jadi perjanjian itu terjadi karena kesepakatan kedua belah pihak. Ya, jadi antara manusia dan Tuhan. Jadi saudara, kedua belah pihak ini artinya masing-masing mengerjakan bagiannya dari pihak Tuhan maupun dari pihak kita sebagai orang yang punya perjanjian dengan Tuhan. Contohnya dalam Yosua 1 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Jadi saudara, ada bagian Yosua yang melakukan untuk memasuki tanah Kanaan supaya apa? Menggenapi janji Tuhan yang dimana Tuhan sudah bersumpah kepada leluhur ya kita, saudara, pada Abraham, Ishak dan Yakub, saudara, bahkan di mana bangsa Israel ini, saudara, ya, akan memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian. Nah, saudara, ada bagian Yosua, ada juga bagian Tuhan yang menjamin bahwa Yosua pasti diberikan kemenangan. Karena apa? Yosua adalah orang yang disertai Tuhan. Dan Yosua adalah orang yang mengerjakan sebuah perjanjian. Nah, saudara, perjanjian itu tidak akan pernah terjadi kalau ya salah satu pihak tidak mengerjakannya. Ya, jadi saudara terkasih, banyak orang hanya menanti-nantikan janji Tuhan, tapi dia tidak mengerjakan bagiannya. Ya, maka janji itu tidak akan pernah digenapi, saudara. Ya, apapun yang Tuhan janjikan, yang namanya juga perjanjian, itu terjadi kesepakatan dari kedua belah pihak. Ya, itu artinya perjanjian. Ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Ya, saudara, bicara tentang perkenanan. Apa itu perkenanan? Perkenanan adalah orang yang istimewa di hati Tuhan.
Karena sikap hatinya selalu mengeluarkan reaksi dan integritas yang terbaik. Jadi gini, perkenanan ini lebih di atas daripada sebuah perjanjian. Ya, kalau perjanjian tadi bagian kita mengerjakan, bagian Tuhan mengerjakan. Tapi bicara perkenanan, seseorang mengerjakan bagiannya, tapi dia punya nilai plus, sehingga apa yang dilakukan sangat menyenangkan hati Tuhan. Ya, setiap apapun yang dilakukan tuh reaksi-reaksinya selalu, saudara, menyenangkan hati Tuhan dan dia menyelesaikan dengan penuh integritas. Inilah yang dimaksud perkenanan. Segala sesuatu yang dilakukan tuh sampai ke hati Tuhan, sampai mendatangkan perkenanan Tuhan. Yang ke B, yang dimaksud perkenanan Tuhan adalah hati Tuhan disenangkan sampai ujungnya. Lewat apa yang dia lakukan itu Tuhan disenangkan sampai ujungnya. Tuhan itu memateraikannya dengan bersumpah. Ya, dalam tanda kurung, Tuhan akan merekayasa apapun demi apa yang sudah ditetapkannya dapat tergenapi. Ya, saudara, jadi bicara perkenanan itu pertama sebuah passion yang dikerjakan seseorang, ya, itu punya bobot. Sampai ujungnya itu Tuhan berkenan. Bahkan sampai senangnya Tuhan tuh jadi mengeluarkan statement sampai bersumpah. Ya. Contoh, waktu Abraham mempersembahkan anaknya Ishak. Wah, Tuhan berkenan banget. Sampai Tuhan mengeluarkan statement, sampai Tuhan tuh bersumpah. Ya. Siapa lagi saudara? Nuh. Ya, dia melakukan seperti tepat yang Tuhan mau. Sejak peristiwa itu, Tuhan berjanji bahwa tidak akan ada lagi air bah seperti dulu. Ya. Nah, di sini contohnya adalah Esther. Ya, di mana Esther 5 ayat 2. Ketika raja melihat Esther, sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Esther. Lalu mendekatlah Esther dan menyentuh ujung tongkat itu. Dikatakan ya, berkenanlah raja. Saudara, kenapa raja ini berkenan atas Esther? Saudara, terlepas pada saat itu Esther belum menyatakan tujuannya dia datang kepada raja itu untuk apa. Soal kita akan belajar di sini ya. Belajar mengenal sesuatu atau merasakan sesuatu atau mendeteksi yang di dalam kita. Contoh, kenapa raja ini, saudara, sangat berkenan kepada Esther, padahal ya Esther ini belum menyatakan maksud dan tujuannya apa. Saking berkenannya raja sampai dia mengulurkan tongkat emas. Ini bicara otoritas. Otoritas, saudara. Tongkat bicara otoritas dan emas itu bicara kemuliaan. Berarti ada sesuatu yang istimewa yang raja berikan kepada Esther. Kenapa? Sekali lagi, pada saat itu Esther belum menyatakan tujuannya. Tapi satu hal, kenapa raja ini sampai dia mengeluarkan perkenanannya, sampai mengeluarkan tongkat emasnya, karena raja ini mencium bau atmosfer daripada aura daripada Esther ini sebuah persembahan hidup yang begitu tulus. Nah, makanya saudara, kita ini nggak bisa bermanipulasi dengan Tuhan. Apapun yang kita persembahkan, bahkan yang terbesar, bahkan yang paling heboh, saudara. Kalau hati kita ini nggak beres, hati kita penuh manipulasi, hati kita penuh ya saudara, kelicikan dan trik-trik apapun, saudara, maka itu akan tercium. Ya, sebab itu saudara terkasih, kita itu tidak bisa bermain-main di dalam Tuhan. Artinya gini, persembahan apapun yang kau berikan kepada Tuhan, bahkan korban yang kau letakkan kepada Tuhan, tapi kalau di dalammu penuh kejahatan, penuh tipu daya, penuh kelicikan, Tuhan sudah bisa mencium auranya. Tuhan sudah bisa mencium atmosfernya, saudara. Tuhan sudah bisa mencium bau penyembahanmu. Jadi saudara terkasih, itulah kenapa raja itu berkenan, bahkan sampai mengulurkan tongkat, bahkan itu tongkat emas, bicara otoritas, bahkan kemuliaan. Karena apa?
Raja sangat mencium bau penyembahan daripada Ratu Ester ini sangat-sangat mulia. Saudara, di mana kok bisa raja tahu, saudara? Dari penciuman, ya sebelah orang itu hawa positifnya itu keluar nampak. Itu saudara ya. Contoh nih saudara, kalau orang itu auranya negatif, ya kita kalau sudah seringkali hidup dalam kebenaran dan bergaul dengan firman dan Tuhan, kita ini pasti akan sensitif, saudara. Kita pasti akan terasa. Terlepas dia tuh masih jauh, bahkan saudara nggak usahlah ketemu orangnya, baru bicara di telepon. Bahkan bila perlu nggak bicara di telepon, cuman chatting gini aja. Kalau seseorang itu yang sedang berkomunikasi atau kontak dengan kita, dia ada aura yang tidak enak, kita yang terbiasa hidup dalam kebenaran akan bisa menciumnya, akan bisa mendeteksinya. Kenapa? Karena kita terbiasa hidup dalam kebenaran. Begitu tidak ada yang tidak benar, kita akan terasa. Ya, Yesus terkasih, itu contohnya Ester. Kenapa sampai dia mengalami perkenanan raja? Contoh yang kedua adalah Daud. Daud 8 ayat 3 Daud 8:9 ayat 3. Ayat 4 saudara ya. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Saudara, sampai Tuhan itu mengatakan mengikat perjanjian. Bahkan Tuhan dengan sangat bangga mengatakan dengan orang pilihanku. Wow. Kalau ada seseorang nih saudara ya, menjadi kebanggaan Tuhan. Tuhan tuh sampai mendeklarasikan gitu ya. Sampai misalkan dia berkata, aku mengikatkan perjanjianku dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah. Pertama, Tuhan mengatakan, dia mendeklarasikan, dia mengikatkan perjanjian. Yang kedua, dia dengan bangga, Tuhan dengan bangga menyatakan bahwa Daud adalah orang pilihannya. Yang ketiga, Tuhan menyatakan bahwa dia bersumpah kepada Daud. Wow, inilah saudara, hati yang mendapatkan keistimewaan di hadapan Tuhan. Kenapa? Ya kita tahu, Daud adalah orang yang sangat humble, yang sangat setia, yang sangat bergantung dengan Tuhan. Daud adalah orang yang selalu bergantung dengan Tuhan dalam apapun itu, saudara. Dan Daud tidak pernah mengikatkan hatinya kepada kemewahan, jabatan, atau apapun. Dia hanya mengikatkan hatinya kepada Tuhan. Sebab itulah Tuhan sangat berkenan kepada Daud. Dan sumpah apa yang Tuhan berikan kepada Daud? Saudara nanti baca sendiri ya, PR ya. Di dalam 2 Samuel pasal 7, di mana Tuhan berjanji bersumpah bahwa keturunan-keturunan Daud akan terima kemuliaan Tuhan. Bahwa kerajaannya akan kokoh. Wow, makanya dikatakan saudara di firman Tuhan, anak cucu orang benar itu tidak akan meminta-minta. Ya, dia akan naik dan tidak turun. Jadi Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan, mari ambil keputusan jadi orang tua yang benar, yang takut akan Tuhan, yang sangat-sangat rendah hati, sangat mencintai didikan Tuhan, supaya keturunan demi keturunanmu akan mewarisi yang ilahi. Ya, saudara, contoh ketiga adalah Yusuf, di mana Yusuf ini dijamin dalam kehidupannya sampai akhir. Dikatakan Ulangan 33 ayat 13 sampai 16. Tentang Yusuf ia berkata, kiranya negerinya diberkati oleh Tuhan dengan yang terbaik dari langit, dengan air embun dan dengan air samudra raya yang ada di bawah. Ayat 14. Dengan yang terbaik dari yang dihasilkan matahari, dan dengan yang terbaik dari yang ditumbuhkan bulan, dan dengan yang terutama dari gunung-gunung yang sejak dahulu, dan dengan yang terbaik dari bukit-bukit yang berabad-abad. 16. Dan dengan yang terbaik dari bumi serta segala isinya, dengan perkenanan dia yang diam di semak duri. Biarlah itu semuanya turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Wow. Kita perhatikan
Ada beberapa kata terbaik, terbaik, terbaik. Ya, saya lihat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, saudara, kata-kata terbaik, terbaik, terbaik. Artinya Yusuf ini menjadi pribadi yang sangat istimewa di hadapan Tuhan. Kenapa? Sepanjang proses perjalanan Yusuf, dia selalu punya reaksi hati hamba. Saudara, nanti di ujungnya kita akan bicara belajar tentang spirit. Ya, saudara, kalau sama saya tuh ujungnya pasti ke situ. Entah kenapa nanti selalu ujungnya kalau tidak kehambaan, ya karakter, pengabdian tentang spirit ilahi. Ya, saudara terkasih, yuk kita tadi sudah mendengar tentang 3 hal. Pertama adalah tentang tudung, ya perlindungan Tuhan. Ya, selama kau tidak keluar dari koridor Tuhan, Tuhan tetap melindungi engkau. Apapun terjadi tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Kecuali kita keluar dari koridor Tuhan ya. Yang kedua bicara covenant, bicara perjanjian. Selama kau lakukan bagianmu, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Maka janji itu bisa tergenapi. Yang ketiga, bicara tentang perkenanan hati Tuhan. Ini bicara tentang bobot. Ya. Jadi saudara, mari kenali cara hidup saudara berjalan di dalam tudung dan perkenanan Tuhan. Apakah saudara sudah memenuhi syarat? Ya. Pertama, bagaimana cara dan sikap hatimu untuk taat dengan pemimpin? Ya. Itu juga sama, saudara. Kita taat dengan Tuhan. Saudara, dalam hal ini ya, nggak ada manipulasi nih supaya nanti, oh saudara harus taat dengan saya, gitu, taat dengan pemimpin. Artinya gini loh, sebetulnya manusia ini digunakan Tuhan sebagai sarana melatih seseorang untuk mereka menjadi pribadi yang sampai ujungnya terlatih, berubah, dan disitulah dia mendapatkan perkenanan Tuhan. Ya, jadi gini, contoh saudara, selama kita ini taat ya dengan pemimpin, saudara bisa pemimpin tentang di pekerjaan, pemimpin dalam organisasi, pemimpin dalam sebuah gereja, atau apapun yang Tuhan taruh dalam hidupmu untuk memimpin engkau. Nah, cara engkau menjalankan ketaatan terhadap pemimpin itu sikap dan cara saudara seperti apa? Ya. Karena itu yang kau lakukan, itu juga apa yang kau tuai. Ketika kau bereaksi, sikap apapun yang kau berikan kepada pemimpinmu, kepada manusia, bahkan kepada orang tuamu, di situ juga engkau berikan kepada Tuhan. Nilainya sama. Ya. Misal saudara, bagaimana ketaatan saudara? Apakah itu hanya dilakukan sekedar ya, kewajiban sebagai tugas ya, atau asal-asalan, saudara. Ini seperti apa yang kau tabur? Kalau kau lakukan ya sekedar, ya karena kewajiban, ya karena tugas, ya asal-asalan. Ketika kau persembahkan ini kepada pemimpinmu, kepada orang tuamu, maka itu juga yang kau persembahkan kepada Tuhan. Makanya saudara, kita tuh nggak boleh jadi orang itu lakukan sesuatu yang asal-asalan. Orang cuman buat pembantu aja kok. Lah ini cuman buat orang nggak punya, buat orang miskin. Wah ini cuman buat orang yang suka utang tapi nggak bayar. Wes sinilah. Ketika kita meremehkan seseorang, ketika kita menabur kejahatan, maka itu juga yang kita persembahkan kepada Tuhan. Jangan lupa saudara, apa yang kau tabur kau tuai. Ingat, manusia itu hanya sebagai sarana. Begitu kau meremehkan siapapun orangnya, di situ juga kau meremehkan Tuhan. Di situ juga engkau akan menuai. Hati-hati. Makanya hidup ini tidak boleh ada kepalsuan, saudara. Yang di dalam dan di luar harus sama. Jangan pura-pura baik, manis di luar, tapi di dalamnya penuh semak belukar, saudara ya. Yang kedua, saudara, gimana? Setiap apapun yang kita lakukan itu motivasinya, adakah itu tulus atau tidak. Jangan terbiasa lakukan apapun tidak tulus, punya motivasi, punya tendensi yang Tuhan tidak berkenan. Ingat apa yang kita tabur,
kita tuai. Apa yang kita lakukan terhadap manusia, itu nilainya sama kita lakukan terhadap Tuhan. Ya, belajar. Belajar hidup ini tidak ada kepalsuan. Belajar hidup ini menghargai, menghormati apapun, bahkan sekecil apapun. Jangan ada kesombongan, jangan ada meremehkan siapapun. Karena ingat, apa yang kau lakukan terhadap manusia itu kau lakukan terhadap Tuhan. Sekalipun engkau, ini contoh ya, saudara. Kemarin saya baru datang dari Bali. Wah, harapan saya ini suami saya senang nih. Saya pulang. Saya telepon, Pi, bukain pintu ya. Ini. Wah, saudara, ketika dia udah bangun, ngomel ternyata. Wih, kok ngomel? Bukannya kangen sama istri malah ngomel. Saya udah kegeeran. Ternyata reaksinya sebaliknya, saudara. Terus lagi nonton TV, padahal saya tuh mau sejujurnya capek lah, saudara. Maunya cepat-cepat naik, mandi, istirahat. Tapi saya ini belajar menghargai segala sesuatu. Ya, saya nemenin suami lah dulu di bawah ngobrol-ngobrol. Nontonlah kami TV. Saya tanya gini, ini apa, Pim? Padahal sebetulnya dia tahu dan bisa jawab, tapi dia kesel gitu ya, saudara. Orang ditanya kok diajak ngomong, padahal papi kan tahu toh, gitu. Saya akhirnya kesel, saudara. Dalam hati, awas ya, tak balas nanti. Gitu, saudara. Saya tuh baru niat, awas ya, tak balas, nanti tak cuekin gitu. Baru niat aja sudah Tuhan tuh seperti mau melintir kumisnya, saudara. Jadi baru niat, saudara, Tuhan sudah kayak gitu, saudara ya. Ya bersyukur ya, kita ini kalau mau niat jahat aja sudah dipentelangin sama Tuhan, saudara ya. Jadi artinya langsung saya bertobat. Ampun Tuhan, ampun. Ya. Saudara, itu contoh kecil, saudara. Tapi bersyukurlah kalau saudara tuh tidak dikasih kesempatan sampai membalas kejahatan. Tidak dikasih kesempatan untuk jatuh, saudara ya. Tuhan itu begitu baik. Jangan bilang gini, Tuhan kenapa sih? Aku yang salah sedikit aja, Tuhan udah marah, udah dihajar, udah gini. Kalau dia yang salah, Tuhan diem-diem aja. Saudara bersyukur ya, kalau hidupmu itu jangankan mau lakukan kesalahan, baru niat aja sudah dimarahin sama Tuhan, sudah peringatkan. Bahkan kalau misalkan bandel dipukul, bersyukur. Karena apa? Engkau itu kalau orang Jawa bilang dieman, ya, gitu loh, disayang. Jangan sampai ibaratnya kain ini kotor. Tuhan menjagamu putih seperti salju, ya saudara. Bersyukur. Dan jangan seperti gini. Kenapa sih kok aku terus yang dituntut? Kenapa sih kok aku terus yang dituntut? Kok enggak nuntut dia? Seakan-akan saya ini kayak, waduh. Saudara, hati-hati dalam setiap didikan Tuhan. Kalau Tuhan selalu mengejar engkau untuk menjadi pribadi yang hatinya harus terjaga, bersyukurlah. Sangat bersyukur. Jangan mengeluh. Berarti engkau adalah pribadi yang sangat istimewa. Yuk saya lihat dulu wajah-wajahnya, saudara. Reaksi-reaksi. Siapa di sini yang ingin jadi orang istimewa di hadapan Tuhan? Coba angkat tangan. Tuhan, kau lihat hati mereka. Walaupun mereka sebenarnya terpaksa angkat tangan. Saudara terkasih, ya, menjadi orang yang istimewa di hadapan Tuhan itu sudah wajar kalau diapain? Dituntut terus dalam tanda kutip. Ya. Jadi kalau nama-namamu tidak pernah dipanggil sama pemimpin seperti Ibu Lili. Wah, saya sering manggil Ibu Lili gitu ya. Karena Ibu Lili itu dekat di hati, saudara ya. Jadi saudara, kalau namamu terus dipanggil Kristanti, berarti dekat di hati, saudara ya. Kenapa, saudara? Karena nggak pernah lepas. Kalau nama-namamu tidak pernah dipanggil sama pemimpin seperti apa sih? Jadi saudara terkasih, jadi jangan salah bereaksi, jangan salah persepsi. Kalau hatimu atau hidupmu didiemin aja nggak pernah dipanggil. Misalkan Hengki gitu ya, nggak pernah disebut namanya. Bertanyalah Tuhan,
kok aku nggak pernah disebut sih? Jangan-jangan Tuhan ini nggak sayang sama aku. Ya, mintalah namamu disebut. Di firman Tuhan bilang namamu disebut. Ya, yang sering disebut tuh Daniel. Daniel, lagi-lagi Daniel. Kalau bisa Daniel sembunyi di bawah kursi gitu ya. Ya, saudara, bersyukurlah kalau namamu terus diribetin Tuhan. Karena Tuhan lagi fokus dengan pribadimu, dia nggak lagi fokus dengan yang lain. Berarti engkau istimewa. Ya, ya. Saudara, selanjutnya, yang C. Ketika sebuah tanggung jawab yang dipercayakan kepadamu, sudahkah engkau melakukannya dengan integritas penuh? Ya, bahkan punya inisiatif bersama ketulusan dan kemurnian. Kalau saudara dipercayakan sesuatu nih ya, lakukannya ngedumbel, ngomel, setengah hati, jadi beban, atau semangat. Misalkan baru nafas kayak kemarin, KKR 88. 10 hari kemudian, KKR lagi 99. Maria bilang ini, baru nafas nih. Sudah terkasih, ketika proyek-proyek Tuhan bertubi-tubi datang, apakah sudah boleh? Tuhan, Tuhan, Bu yo kasih nafas sedikit po, oh Tuhan. Ya. Atau yes, saudara. Yang mana? Ya saudara. Misalkan saudara terima proyek misalkan. Satunya proyek pesta. Satunya proyek misi. Satunya proyek kematian. Saudara. Saudara pilih mana? Proyek pesta, Mi. Tapi kalau ngingat angponya, ya berat juga ya, Mi. Iya, kalau proyek misi, aduh peperangan lagi, peperangan lagi. Kalau proyek kematian, aduh Mi, kok ngelihat kematian. Saudara terkasih, nah saudara terkasih, kadang kita ini diperhadapkan ya dengan beberapa pilihan-pilihan. Kita pilih yang mana? Satu kali saya pernah, saudara, di mana saya waktunya harus berangkat ke Amerika. Tapi saya masih di pedalaman Kalimantan, saudara. Saudara, dalam 1 minggu tuh saya tanya Tuhan, gimana ini, gimana Tuhan? Tambah mepet, Tuhan tidak menjawab, tidak menjawab. Tidak selamanya Tuhan menjawab. Untuk orang-orang yang Tuhan anggap dewasa, untuk orang-orang yang Tuhan anggap bergaul karib, terkadang Tuhan hanya diam, karena dia mau tahu reaksi kita sejalan dengan hatinya atau tidak. Saudara, ketika Tuhan tidak bicara, akhirnya saya menimbang-menimbang, saya tanya Roh Kudus, ini gimana Roh Kudus? Roh Kudus cuma kasih saya begini. Kalau kamu ke Amerika, itu kan wow. Gitu. Kalau kamu ke pedalaman, apakah bisa wow? Yang jelas keluar duit lebih banyak. Tenaga dan peperangan setiap saat. Ya, saudara terkasih, akhirnya saya memutuskan, ya saya harus mengambil yang menyenangkan. Saya putuskan, walaupun itu berat, karena konsekuensinya saya akan mengalami yang namanya dimaki beberapa gereja. Ya, singkat cerita saya turun, saudara, karena saya di gunung itu turun itu untuk bisa telepon harus turun itu sekitar 4-5 jam baru bisa telepon, saudara. Turun dan saya bahasa roh dulu, saudara, menenangkan hati, baru saya telepon, saudara, baru ngomong 2-3 kalimat sudah dimaki. Ibu ini seorang hamba Tuhan tidak bertanggung jawab dan bla bla bla, wes pokoknya saudara, A, B, C, D, dan saya cuma diam dan sudah di endingnya saya cuma ngomong gini, Bu, saya mohon maaf ya, gitu. Coba Ibu pikirkan gini, kalau Ibu jadi saya, Ibu pilih ke luar negeri atau Ibu ke pedalaman? Yang dimana itu mempertaruhkan banyak hal. Salah satunya nyawa. Karena di sini tuh Bu, suku Dayak. Yang dimana setiap hari lihat orang mabuk dan berurusan dengan orang mabuk. Yang kedua Bu, saya itu tidak bisa komunikasi dengan keluarga. Yang ketiga Bu, saya tetap harus keluarin uang. Karena banyak hal. Jadi kalau Ibu jadi saya pilih yang mana? Keempat Bu,
Kalau ibu di kota besar, ibu bisa undang siapapun yang ibu mau. Karena apalagi sarana ada. Lah kalau yang di pedalaman, siapa yang mau datang? Singkat cerita ibu itu terdiam. Dan ujungnya ibu merenung, dan ujungnya ibu itu membenarkan semua apa yang saya ngomong. Singkat cerita saudara, bisa saya 5 tahun begitu lewat saja. Istilahnya gini, kalaupun saya tidak dapat kesempatan lagi yang kedua kali untuk ke Amerika, juga saya nggak masalah. Saya bilang sama Tuhan, nggak masalah Tuhan. Nggak dapat kesempatan lagi untuk kedua kalinya ke Amerika juga nggak masalah. Yang penting tidak kehilangan momen dengan saudara. Bahkan sebetulnya itu kesempatan saya. Suami saya bilang, nih, Mam, ini kesempatan untuk naik daun, saya bilang itu. Nah, daun setinggi-tingginya bisa gugur, saya bilang gitu. Jadi saudara, itu pilihan. Saya sering kali diperhadapkan seperti itu. Engkau pilih yang mana? Dan semenjak saya pilih itu, wow, Tuhan itu berhari-hari mendatangi saya, bahkan memazmurkan banyak hal tentang keintiman, tentang mempelai, tentang perkenan. Wow, pokoknya sudah. Selama 1 bulan itu terus nggak berhenti 1 hari. Wow, saudara, hidup ini seringkali diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Contoh, bangun pagi, doa pagi. Ayo, bangun dengan rembes, dengan terlambat, atau bangun mempersiapkan diri 10 menit sebelumnya. Sudah siap duduk. Masuk ruang Maha Kudus. Yang kedua, ketika buka, wah gimana sih mimpin doa pagi. Gak ngreget. Tapi Tuhan bilang, di sini saja. Gue mau di sini. Banyak pilihan. Atau ketika Roh Kudus bangunin, sebentar ya Roh Kudus, 5 menit lagi, aku pasti bangun. Kebablas 15 menit, kebablas 20 menit. Wah, wis masuk 20 menit, sungkan aku terlambat. Besok saja Tuhan. Saudara, ada banyak hal pilihan. Ya, saudara terkasih, engkau pilih yang mana? Ya, saudara terkasih. Dan yang kedua, saudara, bagaimana cara kita merespon atau punya respek dan menghormati pemimpin atau orang tua? Begitu juga respek kita dan cara kita menghormati Tuhan. Jadi saudara kasih, kalau kita ini ya seringkali tidak punya rasa hormat, tidak punya respek dengan pemimpin, gembala, atau pemimpin perusahaan, atau apapun, bahkan orang tua, sebetulnya kita juga menaruh reaksi yang sama dengan itu. Contoh ya, kalau misalkan pemimpin saudara, tolong ya ini gini-gini. Tidak bisa, nanti melakukan tapi sama ngomel, melakukan sama rada bantah, melakukan sama bersungut-sungut. Saudara, reaksi-reaksi ini loh. Saya sering kali ngomong gini, toh ya kamu kerjakan toh. Ya ayo kerjakan yang baik, jangan ngotori apa yang kamu yang kamu persembahkan. Jangan ngotori, jangan memberi noda dengan persembahanmu, dengan ngedumanmu, dengan ngebantahmu, dengan berontakmu, dengan setengah hatimu, dengan kemunafikanmu, dengan pura-puramu, dengan banyak hal. Tapi lakukanlah yang terbaik. Saudara, cara kita juga berbicara dengan orang ya, seringkali kita ini yang terutama yang tegangan-tegangan tinggi, yang punya reaksi-reaksi pemberontak, yang punya reaksi-reaksi sumbu pendek, kemarahan, ya seringkali kalau ngomong ini kasar, nyakiti. Loh, aku biasa gini nih, ya biasa. Mau terima ya wes, gak mau ya wes. Nah ini, saudara. Ini namanya saudara tembok Yeriko. Oh Yeriko aja roboh kok. Oh, tembok bentengmu kok mbak nama roboh ya. Ini namanya orang bebal, saudara. Bukannya diingatkan bertobat, tapi malah bilang, lah aku ya gini, mau terima ya wes, gak mau ya wes. Ketika ada orang mengingatkan engkau, sesungguhnya itu suara Tuhan. Ya, saudara terkasih, apapun yang kita lakukan, kalau kita selalu punya reaksi-reaksi yang tidak
yang tidak enak didengar telinga, reaksi kayak perbantahan, sombong, tidak punya etika. Itu saudara, apapun yang bagus dalam dirimu itu jadi ketutup. Karena apa? Reaksi cara bicara tadi loh, nggak sopan. Gitu saudara. Kadang-kadang itu kita anggap remeh, tapi sebetulnya itu bukan remeh. Disitulah kalau kita belajar tentang roh kelemah lembutan, itu kunci. Kunci kita belajar dari kita punya reaksi-reaksi yang benar, cara menyampaikan juga benar, bicara untuk tidak kasar, bicara untuk tidak bicara yang keras, bicara untuk punya reaksi yang bijaksana. Ya, jadi saudara itu sebetulnya kalau kita perhatikan, itulah kunci untuk kita punya roh yang lemah lembut. Kita harus membiasakan. Misalkan ada orang negur kita. Kamu nih kok terlambat sih? Apa sih? Apa sih? Gitu. Udah langsung saudara ya. Langsung saudara ya. Kadang orang nyinggung apa sedikit udah tersinggung. Ya. Kadang dipanggil apa? Cara meresponnya itu. Ya, kadang itu saudara. Nada-nada cara kita ini bereaksi, kalau itu kalau itu dirasa itu tidak mengenakan telinga, saudara, atau membuat orang jadi punya reaksi benar, ya kita harus berubah gitu. Contoh aja, kalau misalkan orang yang suka cuek, kalau dia ngomong, itu nggak sopan. Tapi buat dia, apa sih salahnya di mana sih? Itu kecil, tapi saudara itu juga punya dampak. Ya. Jadi seperti itu. Ada banyak hal tentang etika, tentang attitude yang kita itu harus belajar memperbaiki. Dan kita tidak boleh punya kayak mematok-matok misal gini. Oh, saya sopan kalau sama orang yang punya duit. Oh, saya ramah kepada orang yang punya pengaruh. Terus kalau pada orang yang di bawah emangnya gimana? Saudara, kalau kita tidak membiasakan jadi orang yang murni apa adanya, tanpa sadar engkau membangun selubung-selubung dalam kehidupanmu, membuat engkau semakin jahat, semakin hidup dalam kepalsuan. Makanya engkau akan terus menuai kepalsuan. Belajar apapun reaksi-reaksi hatimu, baik terhadap orang kecil, biar terhadap orang besar, siapapun belajar harus punya menaruh rasa hormat dan menghargai orang. Saya pun belajar, saudara. Kadang anak-anak saya juga menegur saya. Saya belajar bagaimana saya tidak membedakan siapapun dia. Biar orang pangkat, orang rendah, siapapun, kita harus punya reaksi yang benar. Jangan karena dia orang punya duit, dia orang punya jabatan, waduh kita menjilat sampai losor, saudara. Itu ngeri. Ya. Tapi kita harus jadi orang yang sama. Artinya kualitas terhadap siapapun kita tetap sama. Saudara. Dengan cara seperti itu, kita belajar memiliki gaya hidup yang murni tanpa kita sadar. Ya, saudara. Yang ketiga, bagaimana cara kita punya kesetiaan, pengabdian pada pemimpin. Demikian juga yang kita lakukan pada Tuhan. Kalau cara pengabdian, kesetiaan dan pengabdian kita terhadap pemimpin aja udah nggak bagus, terhadap Tuhan pasti nggak bagus. Cara kita merespek, menghormati pemimpin nggak bagus, cuek, nggak peduli, bahkan suka berontak, nggak bisa menghargai, nggak bisa menghormati, tidak ada penundukan diri, itu juga yang kita berikan kepada Tuhan. Semua dalam aspek hidup ini, apa yang kau keluarkan, apa yang kau tabur, itu akan kau tuai. Kepada siapa kau melakukannya, itu sama juga kau melakukannya kepada Tuhan. Jadi saudara kasih, mari belajar mengamati setiap spirit yang di dalam kita. Jangan membudayakan kita ini punya spirit yang bermanipulasi, yang auranya membawa hal-hal yang negatif, bukan hal yang positif. Ya, saudara, intinya saudara belajar mengamati dan merenungkan. Tudung adalah di mana kita belajar gini. Tudung itu adalah jalan
Jangan sampai kita keluar dari koridor Tuhan. Jangan sampai kita keluar dari kehendak Tuhan. Dan hidup semau-maunya. Ya, menjadi liar. Bahkan kita tidak punya mesbah dengan Tuhan. Tidak punya keintiman dengan Tuhan. Bahkan kita tidak mengutamakan ibadah. Itu namanya orang yang keluar dari koridor Tuhan. Jadi belajar, saudara ya, mengutamakan ibadah. Memiliki mesbah doa. Memiliki keintiman dengan Tuhan. Secara pribadi. Ya, maka tudung itu akan menyertai saudara. Covenant, yaitu hidupi setiap perjanjian Tuhan dengan sungguh-sungguh setia dalam mengerjakan ketaatan disertai ketekunan dan integritas. Ya, saudara. Ini saudara, bicara perjanjian, bicara covenant yang kau lakukan dengan kesetiaan, ketaatan, dan ketekunan serta integritas. Bagaimana dengan perkenanan Tuhan? Perkenanan Tuhan adalah sesuatu yang dipercayakan pada kita melakukan dengan bobot yang ilahi, mengerjakan apapun yang dipercaya Tuhan itu dengan sikap hati seorang hamba yang penuh penundukan diri, bahkan di dalam semua yang kau lakukan, engkau tetap bagaimana menghormati pemimpinmu. Seperti itu juga kau melakukannya untuk Tuhan, karena pemimpin itu adalah wakil daripada Tuhan. Nah, saudara, dan sekarang di sini saya akan membahas tentang spirit ya. Ada banyak contoh yang perlu kita pelajari. Kadang-kadang orang itu yang kita lihat rajin ibadah, rajin pelayanan, tetapi sesungguhnya hatinya ini saudara terpaksa. Minimal dia lakukan sekedar. Saudara, tahulah apa yang kau persembahkan semuanya ini sebetulnya, saudara, engkau sedang persembahkan sama Tuhan. Ketika kau tidak menghormati orang-orang yang memimpin engkau, engkau juga tidak menghormati Tuhan. Ketika reaksi-reaksi jahat yang kau lakukan pada seseorang, itu juga yang kau lakukan kepada Tuhan. Nah, saudara, ini yang membuat engkau akhirnya melahirkan dan melepaskan aura-aura yang jahat, yang negatif. Makanya nggak heran, semua yang masuk dalam hidupmu, itu sesuatu yang negatif. Sesuatu yang mendukakan, sesuatu yang buruk, sesuatu yang jahat. Ketika kau melepaskan semua yang negatif, itu seperti engkau juga menarik semua yang jahat masuk dalam kehidupan. Makanya nggak heran, belenggu semakin lama semakin banyak. Jadi saudara, belajarlah. Jangan menciptakan lubang-lubang kecil dalam kehidupanmu. Jangan menciptakan celah-celah kecil ya di manusia rohmu dengan cara sikap, tindakan, tingkah laku, reaksi-reaksi yang kau lakukan atau apapun yang kau perbuat dengan hal-hal yang jahat, yang negatif, yang tidak memuliakan Tuhan. Itu bagaimana caranya? Ya harus punya keputusan. Gimana cara punya keputusan? Mulai hari ini saya harus punya selera yang ilahi. Kalau kau punya selera yang ilahi, engkau akan mengerti mana yang Tuhan suka, mana yang Tuhan nggak suka. Otomatis engkau akan mengerti. Kenapa? Karena kau akan bergaul dengan Tuhan. Jadi belajar apapun yang mau kau lakukan, renungkan dulu. Ini Tuhan suka enggak ya? Kedua, ketika aku lakukan ini nanti efeknya apa ya dalam hidupku? Dampaknya apa? Saudara harus memikirkan dampaknya, karena itu yang menjadi kunci di mana apa yang kau tuai dalam hidupmu. Ya, dan saudara, ketika engkau terbiasa dengan sesuatu yang murni, yang tulus, itu seperti engkau membuka pintu surga dengan otoritas Tuhan yang membuat engkau tidak pernah lepas dari hadirat Tuhan. Komunitasmu dengan Tuhan akan terus dan terus dan terus. Saudara. Sehingga saudara, tanpa kau sadari, semua yang ilahi ini akan terus ditambah-tambahkan dalam hidupmu, saudara. Ya, kemarin saya waktu pulang ke Bali sama Ibu Deborah, ya, mereka yang udah lama nggak ketemu bilang gini, aduh, Mami kok awet muda ya? Saya bilang, saya cuma senyum terus saya bilang gini, pakai jamu apa? Jamu penyembahan dan kehambaan. Bingung mereka. Jamu penyembahan dan kehambaan.
Ya apa? Sampai akhirnya saya tinggalin. Saudara, setiap kali ketemu orang, setiap kali itu ngomongnya seperti itu. Ya, saudara terkasih, ketika kita ini rajin melakukan hal-hal yang berkenan sama Tuhan, udahlah saudara, otomatis yang ilahi ini akan terus merawat hidupmu, merawat wajahmu, terutama merawat manusia batiniamu ini loh. Akan ada sesuatu yang positif di mana kamu ada, di mana kamu selalu menjadi kesukaan banyak orang. Ya, selalu menjadi kesukaan banyak orang, bahkan yang jahat pun ya bisa kau taklukkan. Karena apa yang di dalammu itu kalau orang dunia bilang ada energi positif. Nah, kita ini bukan energi positif. Kita ini ada energi ilahi, saudara ya. Ada energi Tuhan. Makanya setiap orang yang kita sentuh, dia kejamah oleh Tuhan. Ya, dia mengalami Tuhan tanpa kita tahu. Dia mengalami sesuatu tanpa kita sadar. Ya, bahkan dalam tanda kutip, dia mengagumi saudara. Sesuatu yang di dalam kita. Bukan untuk kita nikmati saudara, tapi semuanya itu kita kembalikan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Di situ yang dinamakan terang kemuliaan Tuhan. Orang akan melihat terang Tuhan. Orang akan lihat kebenaran Tuhan. Orang akan melihat dan merasakan damai sejahtera Tuhan. Bahkan orang akan mengalami kenikmatan Tuhan di dalam kita. Terlepas kita itu nggak ngapa-ngapain, cuman kumpul aja. Duduk aja nimbrung. Mereka merasakan sesuatu yang beda. Begitu mau pulang, aduh, satu-satu peluk dan nangis dan bla bla. Kenapa? Karena ada Tuhan di dalam kita. Sepertinya kalau mereka mau ngomong, jangan tinggalin kami. Saudara. Kalau bisa, jangan pulang dulu. Saudara. Nah, saudara terkasih, itulah keuntungan-keuntungan yang secara dunia. Belum secara yang ilahi, belum secara supranaturalnya, saudara. Jadi, di sini, mari Bapak Ibu terkasih, ayo kita ini belajar. Kita mau pilih hanya sekedar mendapatkan tudung, ya perlindungan Tuhan, atau kita sekedar cuma ya di tahap kedua adalah ya kita di dalam covenant Tuhan. Kita lakukan bagian kita, Tuhan lakukan bagian kita. Tapi karena engkau tidak menginginkan sebuah keistimewaan yaitu perkenanan Tuhan, makanya semua apa yang kau lakukan tidak ada yang berbobot. Kenapa? Kau tidak rela meletakkan daging, sehingga kau merelakan sesuatu yang cuma sekedar hanya biasa, yang bukan nilai-nilai ilahi, terus kau hidupkan. Tapi kalau kau punya nilai-nilai yang di mana kau punya nilai kelas ilahi, engkau akan terus mengejar bagaimana hidup dalam perkenan. Ya, sekali lagi saudara, belajar, punya keputusan untuk punya kemurnian, sehingga bahkan saudara, jangankan kau bicara, keberadaanmu, engkau datang aja sudah mengubah aura, sudah mengubah atmosfer, keberadaanmu, kehadiranmu, itu tiba-tiba atmosfer jadi berubah. Yang tadinya suram, duka cita, lesu, nggak ada harapan, tiba-tiba kehadiranmu jadi ramai kayak nano-nano, saudara ya. Minimal itu mendatangkan damai sejahtera, bahkan mendatangkan kebangkitan orang lain. Kecuali saudara, kalau orang itu terselubung, kehadiran membuat mereka takut, saudara. Ya, kalau ada hal-hal yang terselubung, termanipulasi, yang ditunggangi kejahatan-kejahatan, orang yang punya tendensi begini, begitu ketemu orang benar, pasti ketakutan. Tanpa sebab. Saya sudah membuktikan banyak hal. Jangankan ketemu, saudara, baru dengar aja, nanti akan datang, udah bingung dulu. Udah kayak kebakaran jenggot, berarti ada sesuatu yang nggak beres. Loh, kalau dia beres, dia akan senang. Kedua, kalau orang yang nggak beres, dia nggak berani mendekat. Jangankan mendekat, saudara ya. Dia untuk mau kayak orang tuh ya, mau lihat aja nggak berani. Dia berusaha melarikan diri. Sering kali gini, tiba-tiba misalkan ini contoh aja saudara-saudara, contoh. Dan kita juga harus mengalami realita ini untuk untuk kita bisa mengerti betapa pengaruh ilahi itu sangat besar kalau kita sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran.
Begitu dengar saya mau datang aja, wah udah kabur saudara. Dan bahkan pernah ketemu tanpa tanpa apa ya, tanpa ada janji tiba-tiba ketemu aja. Langsung lari saudara. Dan seringkali itu menjadi patokan. Ada apa? Kok kamu lari? Kok nggak berani? Padahal saya itu nggak mengapa-ngapain. Saudara. Tuhan juga nggak ngomong apa-apa ke saya. Tapi dia sudah ketakutan sendiri. Saudara. Nah ini kenapa? Karena Tuhan bilang, karena ada cahaya kebenaran, karena ada kemuliaan Tuhan, ada kekudusan Tuhan yang menyelimuti kita. Sehingga ketika yang tidak benar itu berjumpa dengan yang benar, yang nggak benar takut, saudara. Yang jahat itu takut. Gitu. Ya. Jadi saudara, kita harus belajar. Bahkan gini, di dalam gereja, di dalam pekerjaan, dimanapun, bahkan berorganisasi. Ayo, kalau kita terbiasa hidup benar murni, ketika kita ketemu orang-orang yang nggak beres, yang nggak benar, kita akan terasa nggak enak. Magnetnya ini akan terasa, kok sesuatu nggak damai ya, lihat orang ini. Kok sesuatu nggak enak ya. Ada banyak hal, sinyal-sinyal yang membuat kita ini, saudara, tanpa sadar punya kepekaan. Gitu. Tapi saudara, kalau memang kita itu dipenuhi dengan roh Tuhan, kita tidak menimbulkan penghakiman. Tapi kita bertanya sama Tuhan, ini kenapa Tuhan? Ya, satu tujuannya sekedar engkau tahu perbedaan. Kedua, bisa kita itu menimbulkan belas kasih melihat orang yang terbelenggu. Wah kasihan ya, dia ini harus dilepaskan dari belenggu. Bukan untuk dihakimi saudara. Yang ketiga, bisa untuk didoakan. Jadi saudara, kebenaran bertemu dengan sesuatu yang gelap. Yang benar ini bukan menghakimi, bukan menyudutkan, bukan meneror, bukan menghina. Tapi justru yang benar, yang terang ini membantu kegelapan ini ya bisa dipengaruhi dengan kebenaran atau terang. Sampai yang gelap ini pergi. Jadi saudara kalau misalkan punya wibawa Tuhan, jangan sombong. Ya, jangan oh, aku ini ada wibawa Tuhan. Oh, aku ini kebenaran. Makanya dia takut dekat sama aku. Dia takut kenapa? Takut tak tembak, takut tak telanjangi. Lah itu dukun, saudara. Jangan sekali-kali mencuri kemuliaan Tuhan, nggak boleh. Ya, saudara, di balik semuanya ini, saudara, kalau kita sudah terbiasa dengan kebenaran, saudara itu cuma nyembah satu kata aja, satu kalimat aja. Aduh, saudara, perkenanan Tuhan itu hadir. Engkau akan diselimuti dengan perkenanan Tuhan. Bahkan engkau akan menjadi pribadi yang istimewa di hadapan Tuhan. Dimanapun engkau akan bukan cuma dibela Tuhan. Tuhan akan merekayasa apapun. Supaya apa? Lewat hidupmu orang lihat kemuliaan. Nah, saudara, ayo belajar. Ya, mengenali spirit yang ada di dalam kita. Mari evaluasi. Yang di dalam kita ini, spirit yang jahat ini apa? Aura-aura negatif itu apa? Ayo kita mau cabut. Setiap hari rajin mencabut dan menanam kebenaran. Mencabut dan melakukan yang kebenaran. Bukan mencabut dan menanam aja, tapi hidupkan, hidupkan, hidupkan. Ya, saudara terkasih, maka dengan demikian, ya saudara terkasih, kenapa kita perlu hidup dalam kebenaran Tuhan? Selain kita dapat covenant, dapat tudung Tuhan, kita juga dapat covenant Tuhan, kita juga dapat perkenanannya. Kalau kita mendapatkan perkenanan Tuhan, kita menjadi terang yang menerangi sekeluarga. Paham, saudara? Satu orang bisa membawa dampak di keluarga. Bahkan, saudara, kemanapun kau pergi, orang melihat Tuhan dalam hidupmu. Itulah saudara yang menjadi kebanggaan. Ya, kemanapun kau jadi dampak, kemanapun kau jadi berkat. Saudara terkasih, mari kita mau kebaskan semua kepalsuan. Karena saudara ini sudah akhir zaman. Kita sudah sepatutnya mempersiapkan diri menjadi mempelai-mempelai Tuhan untuk menyambut kedatangannya. Tuhan tidak akan menjadikan anak-anak itu menjadi mempelainya. Artinya gini, anak-anak itu gini, tidak mau dewasa, tidak mau bertobat, saudara, tidak mau berubah itu anak-anak. Tapi orang dewasa itu bertumbuh, saudara, itu ada perubahan.
ada kedewasaan, bahkan ada kematangan. Ya, jadi dalam hidup ini, ayo kenali siapa kamu. Kenali siapa kamu, kenali kelemahanmu, kenali kelebihanmu. Jangan cuek dengan dirimu sendiri. Istilahnya itu pemetaan diri. Sadari siapa kita. Kenali siapa kita. Contoh, kelemahan saya di mana? Saya ini kelemahannya, saudara ya. Kelemahannya saya ini seringkali pelin-pelan dalam hal yang tertentu, misalkan karena nggak bisaan, nggak tega. Habis memutuskan gini, karena nggak tega jadinya, ya udahlah nggak usah, nggak apa-apa. Nah ini saudara ya, nggak apa-apa. Ini kelemahan saudara. Ya, yang kedua, kalau mau sesuatu suka nggak sabar. Ya puji Tuhan sekarang ini udah banyak belajar bisa sabar. Tapi itu dulu kelemahan nggak sabaran gitu ya. Saya kenali dari situ saya belajar sabar, sabar, sabar. Dan saudara tahu untuk jadi yang tidak sabar menjadi sabar itu butuh proses, butuh orang-orang, butuh sarana orang-orang yang buat kita nggak sabar. Itu. Jadi kalau saudara nggak sabar ketemu orang nyakiti saudara, buat saudara sabar, ya itu sarananya. Jangan bilang gini, aku enak ketemu si A ini. Loh, itu sarannya kok. Itu kurikulum yang harus diselesaikan. Lah kalau kamu hindari, ya kamu nggak lulus. Ya. Misalkan punya kebiasaan buruk apa? Malas, suka menunda. Nanti ketemu orang yang kejar-kejar kau terus. Ayo cepetan ini nih. Kenapa? Supaya kau nggak malas, supaya kau nggak menunda. Aku boleh ketemu si Tega, resek. Kenapa? Karena kejar-kejar terus. Misalkan saudara, misalkan Teresa ketemu, misalkan Tini ketemu Cililis. Ayo Tin. Aduh Cililis, aduh, misalkan gitu. Supaya apa? Tidak ada penundaan. Di mana kelemahanmu akan dipertemukan orang yang membuat setiap kelemahan itu dikoyakkan. Ya, seperti itu. Saudara, jadi kenali siapa dirimu. Misalkan saudara orang yang tidak komitmen, nanti akan ketemu orang yang nyemoni terus. Ayo komitmen. Ini resek ini. Saudara. Kenapa? Supaya kau berubah. Itu saudara. Ketika kau jadi orang yang temperamen, pemarah, sombong, nanti ketemu orang yang nyakiti terus yang orang ini resek. Buat kau tuh resek. Padahal Tuhan bilang, kacamatamu yang salah. Itu ndak resek. Kamu kalau tidak ketemu orang resek ini kau ndak bertobat. Begitu saudara. Ya. Saudara terkasih, ketika engkau ingin jadi orang yang mengejar Tuhan sungguh-sungguh, nanti ketemu orang yang gini. Gak usah fanatik, biasa aja, gitu loh. Kenapa? Itu ujian. Apakah kau tetap punya komitmen untuk tetap kejar Tuhan? Tambah lama, tambah eksis, tambah kayak orang gila. Itu ujian. Rela enggak dibilang gila. Lah kalau belum gila kan belum cinta Tuhan, toh saudara. Gitu loh. Jangan takut mengejar Tuhan hanya sekedar dibilang gila kalau belum gila. Ya, jadi apapun di dalam dirimu kenali dan minta Tuhan terus merobohkan benteng-benteng itu. Saudara ingat ya, kita itu harus sudah menjadi mempelai-mempelai yang siap untuk kedatangan Tuhan. Ya. Saudara, nanti 2023 ini. Ini saudara, penentuan orang-orang yang bisa dipercaya Tuhan, ya, orang-orang yang punya potensi yang dalam perkenanan, atau orang-orang yang sekedar cuma di level tudung. Artinya gini, hidup pun tidak akan ada perubahan. Tapi orang-orang yang mengejar perkenanan Tuhan, tiba-tiba hidupnya berubah 180 derajat. Serius. Makanya saudara, jangan makan kemalasan, jangan makan penundaan, jangan makan pemberontakan. Jangan mengisi sesuatu yang jasmani, yang duniawi ya di dalam kehidupanmu. Belajar mencintai segala yang ilahi dalam hidupmu. Itu keputusan. Istilahnya gini, kalau saya istilah gini, Tuhan bagaimana ya sampai duniaku ini hanya Engkau. Aku tidak mencintai dunia yang fana, tapi duniaku cuma Engkau, keluargaku, dan jiwa-jiwa. Itu harus terus ditanamkan di pikiran.
di hatimu, menginginkan dengan sangat kuat, dan itu memang tidak mudah, butuh proses, butuh harga harus dibayar, butuh ketekunan, bahkan jatuh bangun apapun tetap dengan keputusan. Saudara, kalau nggak punya ke situ susah, saudara. Ya, sampai di sini ada yang mau bertanya?